pada saat mobil kita sedang jalan, masuk tiba-tiba ke kolong mobil, terlindas, seperti menjerit kesakitan, tapi baik cuma tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Langkah Petualang. Hari ini tepatnya pukul 1 malam lewat 25. Kebetulan saya bersama Bro Galih dan Pak Oman. Kita sedang berada di daerah perbatasan antara Bandung dan Garut, tepatnya di daerah Kamojang. Dan kebetulan sekali di belakang saya ini adalah salah satu mesin peninggalan di zaman dahulu, yang mesin yang pertama kali digunakan untuk pengelolaan PLTU, uap menjadi listrik. Oke, maksud tujuan kami ke sini adalah menghadiri salah satu undangan atau memenuhi salah satu permintaan dari teman-teman subscriber, bahwasannya kita disarankan untuk ke Sasakoneng, Kamojang. Dan diceritakan di daerah sana tuh banyak terjadinya kecelakaan, bahkan banyak merenggut korban jiwa. Jadi kebetulan sekarang kita sedang berada di pertengahan jalan menuju ke lokasi. Langsung saja kita lanjutkan perjalanan kita, masih ke depan sedikit lagi. Dan kebetulan saya lihat ini ada tempat menarik, jadi saya singgah sebentar. Dan ya alhamdulillah tempatnya enakan. Oke, jangan lupa ikutin terus, like, komen, dan subscribe. Oke guys, jadi sekarang kita lanjut OTW tempat guys. Oke teman-teman, jadi sekarang kita dalam perjalanan menuju apa tadi kan? Sasakoneng. Hah? Sasakoneng yang Perjalanan disinyalir, kita diceritakan banyak mengandung hal-hal mistis, bahkan banyak terjadi korban kecelakaan, korban jiwa yang katanya disebabkan karena entah kalau menurut kronologi sih disebabkan karena penglihatan mereka terhadap makhluk halus. Jadi mereka hilang konsentrasi sehingga ada yang membanting setir, ada yang membanting arah, bahkan ada yang karena ketakutan mereka gas di podonan dan kecelakaan. Bahkan tidak sedikit merenggut korban jiwa. Langsung saja kita menuju ke lokasi. Mantap. Mantap, ikutin terus bro. Teman, di tengah perjalanan tidak selang lama dari tempat kita tadi, pada saat mobil kita sedang jalan, tidak diketahui, tapi feeling saya sih hewan. Cuman masuk tiba-tiba ke kolong mobil dan tiba-tiba gerupak berisik, tapi nggak tahu entah itu apa atau apa. Tapi setelah disisir, lihat di kolong di mana ternyata tidak ada hewan atau bentuk apapun, tapi jelas sekali terlindas sama ban di bagian kanan, terlindas seperti menjerit kesakitan, tapi tidak bisa dilihat, nggak ada bekasnya atau apapun. Pada saat kita melakukan perjalanan tadi, tiba-tiba ada sesuatu yang masuk dari depan arah samping kanan. Kita sekarang tepatnya pas berada di tengah hutan lindung di Kamojang. Oke, mudah-mudahan itu bukan apa-apa, bukan pertanda atau apa-apa ya. Mungkin itu hewan yang tidak benar-benar mati, mungkin dia terus cabut. Oke, kita lanjut lagi. Kita tetap berpasrah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, lanjut. Bismillah aja. Insya Allah gak bakalan ada apa-apa. Yuk lanjut aja kan, yuk lanjut. Siap. Yuk lanjut aja. Siap. Buka. Lanjut. Insya Allah gak ada apa-apa.
Oke, teman-teman, langkah petualang kali ini kita telah sampai di tempat yang kita tuju, tepatnya di Sasak Kuning ya. Oke, untuk teman-teman siapa namanya tadi lupa. Chef Hendar ya. Chef Hendar, alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi. Ini permintaan Chef Hendar, kita sudah sampai di lokasi. Kalau yang saya lihat sih di sini sering terjadinya kecelakaan. Ini secara ilmiah aja lah ya. Kalau saya lihat sih memang dari segi kontur jalannya memang cukup turunan tajam dan tikungan tajam, jadi memang cukup rawan untuk terjadi kecelakaan. Jadi kalau saya lihat sih tidak ada sangkut paut hal-hal yang dibilang hal gaib ya, hal mistis ya. Oke, kita bisa lihat dari sana juga sebelum kesini tanjakan yang cukup tajam. Terus bahkan di sana tuh dari arah sana ke sini tuh daerah Kamojang ya. Daerah Kamojang turun menuju ke sini tuh cukup curam. Cukup sangat curam sekali. Panjang. Turunannya sangat panjang dan menikung gitu. Jadi ya bisa dibilang karena bisa jadi rem panas yang menyebabkan salah satu rem dari kendaraan tersebut blong dan menabrak salah satu spot yang dibilang pembatas jalan. Oke. Dan kebetulan di sana ada teman-teman yang sedang lagi nongkrong cantik, mungkin bisa kita cari tahu ceritanya seperti apa atau apa ya, mungkin bisa cari tahu gali informasi lah ya. Oke, yuk. Ngobrolkan gerakan sahaya jangan kemudian kemudian awet dia di handap jangan nabi teh sareng rencangan di Sumedang dongkap ka dieu teh lantaran memenuhi salah satu permintaan undangan dari rekan-rekan. Jadi apakah betul di tempat ini sering terjadi kecelakaan bahkan merenggut nyawa korban jiwa? Manawi biasa dijabarkan sauninga akang dugi ka ayeuna setahu akang sampai sekarang tuh udah berapa korban kang? Mungkin dengar-dengar ada hal-hal kaitan dengan bisnis atau teknis bisnis kan Karena ngadangu hal mistisna ninggal naon atau aya naon juga. kuntilanak sering daerah mana kang biasanya? Terima kasih kang atur nuhunnya atas ngawagal nuhun pisan. Oke teman-teman, jadi diceritakan katanya di sini tuh ada faktor hal mistis juga yang dikatakan apa tadi, sosok kuntilanak. Nah, seperti yang saya bilang sering saya katakan di tempat manapun, di tempat angker yang pernah kita datengin, berbagai macam tempat angker yang pernah kita datengin, kembali lagi kepada logika kita bermain. Ketika logika kita sehat, maka insya Allah apa ya, tidak akan mungkin terjadi hal tersebut. Tapi ketika kita, bukan maksud saya untuk tidak mempercayai, tapi kita boleh percaya, tapi apa ya, berpikir positif aja dimanapun kita berada, dimanapun kita berada. Ketika kita berpikir positif, maka insya Allah positif akan kita dapat. Oke, lanjut kita cari spot-spot yang dibilang sering terjadi kecelakaan ya.
Oke teman-teman, salah satu spot yang sering terjadinya kecelakaan bahkan merenggut korban nyawa itu adalah di bagian sini, di bagian sini. Bahkan adik ipar saya pun pernah berkunjung ke daerah sini mengalami kecelakaan. Dia mengalami cedera di bagian bahu, lutut dan lain-lain. Bahkan temannya sampai tidak sadarkan diri di sini. Ketika saya tanya kepada adik saya apa yang terjadi, dan ternyata memang ya kendalanya itu adalah teknis rem yang sudah panas. Memang bisa kita lihat dari arah sana itu adalah turunan yang sangat curam dan tikungan yang tajam gitu. Jadi otomatis menghantam di bagian spot-spot pembatas jalan ini. Dan diceritakan bahwa banyak sekali kenapa terjadi kecelakaan di spot ini tuh karena ya mereka tuh beberapa cerita yang bercerita kayak si Akang tadi, memang yang nggak bisa saya sebut namanya ya, memang di bagian sebelah sini tuh ada sosok-sosok makhluk halus seperti kuntilanak dan apa tadi, pocong ya, pocong di bagian Besar. sini, pocong tinggi besar gitu. Jadi ceritanya itu menutupi mata penglihatan mereka dan menabrak benteng ini, itu secara cerita mereka. Tapi kalau secara ilmiah yang saya lihat ya memang faktor jalan, faktor keadaan memang seperti ini gitu. Jadi ya mungkin bukan tertutup ya, tapi malah lebih ke panik, panik sehingga melempar setir ke bagian sini dan sering terjadi kecelakaan. Bahkan ada salah satu yang tadi diceritakan itu sampai kepalanya hancur di sini gitu. Tepatnya di sini kepalanya hancur di tembok yang mana tadi, oh ini nih tembok ini bisa jadi kepalanya tuh hancur membentur tembok ini, bahkan sampai meninggal di tempat. Dan katanya almarhum tersebut itu katanya gentayangan di sini gitu. Tapi yang saya lihat alhamdulillah saya di sini tidak merasakan apapun, tidak merasakan hal-hal mistis. Apa mungkin karena saya tidak peka atau saya memang tidak menggeluti bidang itu. Jadi yang saya rasakan sih di sini cuma dingin ya, yang namanya pegunungan Kawah Kamojang, dan tepat sekali ini buat Kang, saya tadi lupa saya, Hendra Wahyu Hendra, saya lupa lah, Banyak Hendra aja. nah, kita sudah sampai Kang di sini dan alhamdulillah tempatnya tidak seperti yang tidak seperti yang diceritakan. Jadi tempatnya alhamdulillah asik, enak buat nongkrong santai, selfie, spot-spot selfie seperti yang saya bilang. Ketika kita berpikir positif, maka akan hal-hal positif yang akan terjadi kepada kita. Ketika kita berpikir sehat, maka insya Allah tidak akan. Dan satu lagi, dimanapun kemanapun kita pergi, tetap yang maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi patokan, yang menjadi panutan kita gitu. Kita berserah sama Allah yang maha kuasa. Seperti saya awalnya saya juga mau datang ke sini tuh sempat menggali-gali dulu beberapa narasumber yang saya tahu mereka tinggal di daerah sini, yang ceritanya memang sangat tragis dan menyeramkan gitu. Bahkan bisa dibilang, aduh Kang, kalau bisa mah, dan saya disarankan, Kang kalau bisa mah jangan kenapa khawatir. Saya bilang memang sampai sedemikian ceritanya, ya kalau teman saya bilang nyaranin kalau bisa jangan tempat itu katanya. Ya saya bilang insya Allah doain aja kita datang ke tempat ini, kita ingin mencari tahu tempatnya seperti apa. Dan kalau saya lihat memang di sini kendalanya itu adalah faktor kondisi jalan, konstur jalan. Jadi bukan ya mungkin untuk yang mempercayai ya, tapi kalau untuk saya ini saya lihat masalahnya adalah teknis jalan. Oke, lanjut. Jangan lupa buat teman-teman yang lain bisa menyarankan atau apa ya, berkenan untuk kita datang ke salah satu tempat dimanapun
kita kalau misalnya kita ada waktu, ada rezeki, ada sehat, insya Allah kita datangin ya. Mungkin kita jalan-jalan dulu sambil nanti kita bisa tanya-tanya ke Mungkin kita bisa cari informasi kan ke warung kopi ya. Mungkin si ibu ini selalu di sini ya. Oke, yuk. Pami ieu teh sasak teh dibangun tahun sabaraha? Kami terletakkan 2014. nya da soalna sauninga abdi teh 2013 mah jalan teh masih kan itunya nu sasak tanyakan monteng nya teh. Oh, tanyakan monteng. Pami di dieu sauninga ibu tos sabaraha gitu kecelakaan itu teh. Saya tahu nuantunkeun tuh. Aya wae Ayo wae. kamari ge malahan pas hari tahun baru aya minggu bisa Pas hari tahun baru na kana ke malam tahun baru. hari Oh, siangna. yang Tapi alhamdulillahnya teu ngantunkeun. Seringnya tinu motor punya. Jadi sebenarnya kendalana tinu naon teh Bu? remnya belum panas. Yang belum panasnya soal itu nanya. Adi-adi teh nya ngadangu gitu daerah dieu teh. Nya di dieu khususna gitu. Saurna teh cenah mah aya unsur naon nya? Unsur mistis gitu. Hari di mana-mana kayak masalah mitos pasti aya Mistisnya wae. beres. Tapi kan tergantung penangkapan orang. Tah, kurang Hari masalah sama walau Bang Bujeng sih pada daerah rawan dia di di Bumbu ke orang aya kos kedah na cilaka mah. Cilaka punya walakan ayeuna kami dilebetkan karena mitos. Ya, pangetan aya wae. Hari panawi ibu di jalan itu tos sabaraha gitu. di rumah pas aya apa gitu. Betul. Oh, kolam di dia oke. Kolam di dia. Tapi alhamdulillah punya data yang naon. Alhamdulillah aman. Mau Aman tina makhluk gaib, aman tina ini sasatuan punya. Kalau punya ada kumaha urang na punya di mana wae ge. Urang. juga sok ninggal di TV anu. Ah, eta Bu Orang tah. percaya ke Allah. Jadi sok seueur nya Bu, aya nu ngadamel video di dieu teh. Saurna teh cenah di dieu teh. Ya anu lah, mesti Ya. kasurupan malah naon Emang. mah gitu. Hari abdi mah alhamdulillah kantos seueur nu nyarankeun nya Kang cobi ka daerah dieu dugikeun malih urang ka Cadas Pangeran Bu. Abdi mah turun ke handapna nya. Ka sasak ka walungan ka handap. Alhamdulillah Bu, teu aya sudah nu kumaha urang na situ. Soalnya pangetan urang hambana Allah. Tah Boga eta ini Bu, hambana Allah, gitu. eta. Teu mungkin diciptakan Urang mah langkung dua-duana. mulia Bu. Tah. Ya aya anu mitos-mitos mah ibu pirang-pirang paham. Hah, eta Bu. Emang bener. Pirang-pirang paham. Ada orang mah di dieu niatna urang mah Niat ibadah, niat niat usaha, ya, insya rezeki Allah Allah, dipasihan Allah, jalan gitu. teh Allah ge nya kesehatan, keberkahan. Sami-sami selamat. Ah, selamat di akhirat urang teh punya. Oke, jadi teman-teman terbukti ya kalau di tempat ini sarang ibu saya tuh Iya. sarang ibu Yani sama ibu Yani. Ibu Yani itu udah 4 tahun berjualan di sini beliau. Jadi alhamdulillah seperti yang dipaparkan oleh beliau tidak ada apa bahwasannya makhluk-makhluk yang banyak diceritakan, banyak yang dipublikasikan gitu. Jadi kalau
ini tuh mungkin salah satu tempat yang sangat unik ya. Boleh dibilang untuk sekarang sih mungkin tempat baru, tapi mungkin untuk kedepannya tuh ini bisa dibilang sejarah. Karena ini tuh adalah salah satu akses penghubung antara Majalaya sama Garut Bu ya. Iya. Sama Garut. Jadi, alhamdulillah setelah adanya jalan ini tuh jadi lebih enak gitu. Karena sebelumnya yang saya tahu beberapa tahun ke belakang tuh jalannya yang saya rasakan itu sangat terjal sekali. Jadi, ya, untuk tempat ini insya Allah aman. Dimana lagi ke kitanya. Jadi jangan lupa berdoa pasrah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berikhtiar, insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi, oke, Uning untuk berikutnya salah satu teman-teman mungkin bisa menyarankan atau punya tempat yang boleh dibilang angker atau boleh dibilang mistis, insya Allah kita bisa datangin dan akan kita cari tahu, kita kuak kebenarannya seperti apa gitu ya. Jadi terkadang saya tuh begini ya, banyak oknum-oknum yang memanfaatkan salah satu tempat tersebut, dibilang mistis, dibilang tempat pesugihan, dibilang tempat ritual kekayaan. Ya mungkin untuk orang-orang tersebut bisa jadi salah satu penghasil kekayaan karena memang mereka ya memanfaatkan salah satu, kalau saya bilang punten ya, kebodohan orang-orang yang datang ke tempat tersebut untuk mencari kekayaan dengan cara seperti itu. Ya saya juga kerja sampai jam segini bos, ya kerja weh, kita cari duit pak. Kalau misalnya kita kerja berapapun hasilnya, berapapun yang kita dapatkan, kalau kita syukuri insya Allah cukup. Kalau kita berasa kurang mah ya kurang, tapi kalau misalnya kita syukuri, kita nikmati, insya Allah cukup lah. Bahkan banyak orang-orang yang ya bekerja ala kadarnya, tapi alhamdulillah mereka bersyukur, mereka bisa menikmati rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah tidak akan kurang. Kembali lagi yang ngatur rezeki mah Allah bos, bukan jin setan. Nanti sampean dikasih duit sama jin sama setan, diambil matanya satu gimana? Daripada begitu, mending disodakohin matanya ke orang yang ngebutuhin. Kan ada yang jual kornea atau nggak ginjal, benar nggak? Oke, tempat ini insya Allah aman. Jadi jangan lupa ikuti terus perjalanan kami langkah petualang. Mantap, pokoknya mantap. Satu lagi bos, jangan lupa mampir di warung Ibu Yani. Posisinya kalau daerah Kambojang di sebelah kiri di atas jembatan. Warungnya mantap buat ngaso. Warung Bu Yani mantap. Pak Ici. Warung Pak Ici. Warung Pak Ici, taroskeun mobil warung Pak Ici terkenal. Mampir bos, Caroge. kopi. Oh, bebeknya Bu Yani Pak Ici. Mampir bos, mantap. Nah,